Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya buat teman-teman semuanya. Ini mohon maaf banget, saya baru bisa mengupload video ya, atau membuat video. Jadi ini berdasarkan pertanyaan dari teman-teman semua juga ya. Jadi gini, sampai kapan sih sebenarnya teroran ini akan berakhir? Itu yang selalu ditanyakan kepada saya, sampai kapan sih Bang teroran ini akan berakhir gitu ya. Ini banyak, ini di mana tadi tuh ya, dari smartphone saya itu banyak yang bertanya itu ketika dia gagal bayar. Ini kenapa DC terus meneror padahal gagal bayarnya udah bertahun ya. Jadi sama aja, hampir sampai kapan sih DC itu akan berakhir untuk meneror kita gitu ya. Jadi di sini saya mau menyampaikan buat teman-teman semuanya. Ini karena di sini terlalu banyak yang bertanya tentang itu. Kapan sih DC itu sebenarnya berhenti meneror padahal gagal bayarnya udah setahun gitu. Jadi gini, Anda boleh lihat beberapa video saya sebenarnya di situ. Saya sering menyampaikan, pinjol tidak akan berhenti dalam meneror kalau bukan dari diri Anda. Ya, bingung kan ya? Jadi pinjol itu sebenarnya dia bisa aja berakhir meneror itu, tapi dari orang yang gagal bayarnya sudah berakhir apa belum? Karena banyak saya perhatikan di sini, meskipun DC sudah tidak menghubungi dia lagi, DC tidak menanyakan soal hutang piutang lagi, tapi orang-orangnya masih ketakutan gitu loh. Jadi sama aja bohong gitu ya. Makanya saya bilangin, sebelum dibenahi dari pinjaman online-nya, benahi diri Anda dulu. Ya kan saya selalu bilang itu. Apalagi gagal bayarnya sudah bertahun. Ya, otomatis sudah berapa kali ganti DC itu dalam melakukan penagihan terhadap diri Anda. Itu yang paling harus Anda pahami dulu. Sekarang yang kita takutin ini apa gitu loh. Sedangkan gagal bayar kita masih jatuh temponya seminggu 2 minggu aja tuh kita biasa aja. Apalagi ini udah bertahun terus kita tiba-tiba ditagih terus kita ketakutan. Jangan sampai kayak gitu. Karena poin dari ketakutan itu beradanya di pikiran. Ya, makanya saya selalu bilang sama Anda, ketika Anda bertanya kepada saya kapan sih berakhirnya teroran dari pinjaman online, saya bilangnya sampai di pikiran Anda pinjaman online juga hilang gitu loh. Ya, kenapa seperti itu? Karena ini, rasa takut ini lahir dari mana? Ya, dari pikiran. Ketika pikiran sudah mengalami yang namanya rasa takut ataupun stres, pikiran bisa aja memunculkan hal-hal aneh untuk depannya. Makanya yang paling harus kita benahi itu adalah pikiran kita. Ya, dan saya juga bertanya buat teman-teman semuanya, tolong tanyakan juga pada diri Anda, apa sih yang selama ini Anda takutkan? Ya, apa yang Anda takutkan selama ini? Coba dulu, kalau sebatas teroran, sebatas sebar data, itu sudah risiko ketika kita gagal bayar di pinjaman online. Ya, Anda tidak diproses ke hukum kok. Ya, Anda juga tidak akan dilaporkan ke polisi, tidak ada penagihannya yang begana begini. Ya, palingan cuman mereka meneror Anda via telepon, mengancam-ngancam ini segala macam, sudah umum dengan hal-hal yang sudah sering kita temukan. Makanya saya sampaikan buat teman-teman semuanya, rasa takut yang terlalu berlebihan ini bisa mengganggu Anda banget gitu loh. Makanya ketika Anda bertanya, kenapa sih DC masih terus meneror saya padahal gagal bayar sudah bertahun? Coba tanyakan ke pikiran Anda, rasa takut Anda sudah hilang apa belum? Kalau rasa takut Anda sudah hilang, kemungkinan besar, cepat atau lambat, teroran juga akan hilang. Makanya teroran itu sulit untuk hilangnya kalau dari pikiran kita masih memikirkan hal-hal yang sama. Makanya kendalikan dulu pikiran kita, baru kita bisa mengakhiri dari sebuah teroran itu. Ya, karena rasa takut itu berada di sini loh. Ya, ketika dia sudah berada di sini, dia pasti akan merespon kemana-mana dengan pola pikir yang begana, yang begini segala macam pasti akan ada. Makanya dari teman-teman semuanya, kalau Anda bertanya kenapa DC terus meneror saya, sementara saya gagal bayar sudah bertahun, coba tanyain ke diri Anda masih takut atau tidak. Kalau Anda menyatakan sudah tidak takut lagi hari ini, yaudah abaikan. Ya, abaikan. Tapi kalau Anda masih ada rasa takut, saya selalu bilang, cabut kartu Anda, reset HP Anda ke setelan pabrik, insya Allah aman. Ya, jangan paksakan pikir Anda memikirkan sesuatu yang Anda sendiri sudah tidak sanggup lagi. Ya, ini banyak ini terjadi. Dia sudah tidak sanggup lagi, dia sudah tidak mampu lagi, tapi pikiran dia terus memaksa dia untuk memikirkan hal itu. Ya,
Jadi mungkin dari saya cuma itu aja, mungkin video singkat aja ya buat teman-teman semuanya, supaya ini tidak menjadi beban dari Anda, yaitu kalau Anda bertanya kapan teroran pinjol akan berakhir, tanya ke pikiran Anda, sampai kapan rasa takut ini ada dalam pikiran Anda. Ketika rasa takut sudah pergi dari pikiran Anda, teroran pinjol akan juga pergi sesegera mungkin, ya. Jadi dari saya itu aja, semoga aja ini bisa membantu teman-teman semuanya, dan ingat selalu moto solusi utang, lebih baik malu sesaat daripada hancur selamanya. Ya, jangan lupa juga di follow Instagram saya @medibroni, ataupun channel YouTube saya satu lagi Medibroni ya, disupport juga ya supaya channel itu juga terus berkembang dan terus berkembang. Pastinya solusi hutang juga Anda support terus, di like, di share, dan di subscribe juga ya. Jadi sekian dulu dari saya, Medibroni. Terima kasih ya buat teman-teman semuanya yang sudah mau mensupport atau mendukung tentang channel solusi hutang. Jadi beresiko gagal bayar di pinjol legal. Ya, cukup sadis, apalagi yang ilegal. Jadi ini banyak juga yang bertanya di sini. Jadi ini siapa ini? Kita nggak usah munculin lah ya. Ini karena banyak dia ngirim. Ada juga rekam-rekaman suara, tapi saya sampaikan aja yang saya munculkan, mana yang bisa muncul di layar Anda. Ini dari Brokoli Goreng. Selamat siang Bang. Perkenalkan, saya Robin dari Jakarta. Jadi saya galbay di 3 APK Bang, dan udah nggak kerja akibat PPKM ini. Semua video dan saran Abang tentang solusi utang pinjol saya tonton Bang, dan saya terapkan. Saya mau minta saran Bang. Kalau mau melaporkan CS pinjol yang seperti ini bagaimana Bang? Dia mengirim VN tapi belum ngasih tahu dari pinjol mana. Oh ya Bang, ini kontak saya Bang. Kalau ada grup WA tolong dimasukkan. Oke. Kalau ada misalnya CS pinjol ataupun debt collector pinjol melakukan promosi lah, penagihan lah, dan berbagai macam hal lainnya, tapi tidak menyebutkan nama aplikasinya dari mana, cukup abaikan. Kalau dia terus-terusan meneror Anda, pokoknya banyak lagi hal-hal itu, dan Anda tidak perlu melanjutkan hal itu, Anda report ke Otoritas Jasa Keuangan ataupun ke Satgas Waspada Investasi ya. Ini untuk Brokoli. Habis itu lagi ini tolong, saya harap direspon email saya gitu ya. Dia minta tolong di sini. Saya nggak tahu ini entah orang-orang yang selalu komentar di Instagram atau kayak mana, kita juga nggak tahu ya. Tapi yang jelas silahkan Anda dengar atau Anda lihat kalau muncul ya. Selamat siang Bang, perkenalkan saya Juni. Ada yang ingin saya tanyakan dan minta pendapat Abang. Tolong bantu saya Bang, bagaimana solusinya? Saya terjebak di aplikasi pinjol ilegal. Saya tidak menyetujui atau meminjam di aplikasi tersebut. Saya takut Bang, data saya disalahgunakan karena banyak relasi bisnis saya. Oke. Anda tidak merasa minjam, tiba-tiba apa ini? Tiba-tiba disetujui, habis itu dana dikirim ke rekening Anda, berarti ada satu hal yang bocor. Atau mungkin di lain waktu atau di lain kesempatan, atau mungkin Anda sudah lupa, Anda pernah mengajukan dan itu ditolak. Ya. Habis itu tiba-tiba dana masuk ke rekening Anda. Karena mustahil juga sih dia bisa tahu nomor rekening orang gitu ya, dia tepat sasaran gitu ya. Kalau untuk kebocoran data dari KTP, KK ini segala macam, oke, itu udah lumrah ya, udah banyak banget gitu ya. Bahkan kemarin sempat juga itu KTP presiden dengan nomor NIK-nya pun sempat bocor kan gitu, apalagi kita warga biasa. Dan kalau hal ini terjadi pada Anda, nggak usah terlalu panik, karena Anda menganggap dengan takutnya mungkin dari konsumen Anda, rekan-rekan bisnis dan lain sebagainya mengetahui, Anda boleh report hal ini ke Satgas Waspada Investasi. Ya. Siapa lagi nih di sini? Selamat pagi Bang Medi, perkenalkan saya Juni. Pak Roy Sakti menyuruh saya menanyakan langsung ke Bang Medi. Ada yang ingin saya tanyakan, hal yang sangat penting mengenai pinjol legal. Sebelumnya saya diteror, bagaimana cara mengatasinya? Saya tidak ada menyetujui pinjaman. Oke. Ini kalau diteror, ini agak rumit juga ya. Anda tidak menyetujui pinjaman tersebut dan mempunyai buktinya. Tapi saya terjebak di sini, mohon kasih solusinya. Ya, Anda tidak menyetujuinya. Dananya masuk atau tidak? Sekarang pertanyaannya itu dulu. Kalau dananya masuk, ya otomatis dia berlomba menarik dana itu. Ya. Kalau misalnya hari ini Anda diteror, kalau Anda sulit untuk mengabaikan, Anda bisa cabut kartunya atau hapus WA-nya.
Tapi kalau mengganggu ke misalnya nomor ini sangat penting lah dalam dunia bisnis saya, yaitu kembali ke diri Anda lagi. Ya, tinggal Anda abaikan, nanti dia akan capek sendiri dan dia akan hilang sendiri. Ya. Ini yang ilegal aja nih. Ini lagi. Selamat malam, mau tanya aplikasi Pinjamindo itu legal? Ya, tapi banyak penipuan karena pinjam 1.500.000 balikinnya 1.650.000 dan yang diterima cuma 1.150.000. Bunganya 0,8 tanpa ada sepengetahuan ada potongan admin tenor 13 hari. Bunga nggak masuk akal. Di Play Store jawabannya Pinjamindo hati-hati aplikasi palsu mengatasnamakan Pinjamindo. Itu aja Pak yang mau saya sampaikan. Terima kasih banyak Pak. Oke. Kalau memang Anda merasa ditipu sejak awal, ya misalnya tidak ada terus terang dari pihak si kreditur ya terhadap debitur, contoh dari segi pemotongan administrasi ya atau ADM yang mereka sampaikan. Anda minjam 1.500.000, cair 150 dan Anda harus balikin 1.650 dalam jangka berapa hari tadi ya? 13 hari ya, berarti 0,8. Jadi kalau 0,8 itu kalau 13 hari ya itu mungkin nggak mencapai nominal sebanyak itu gitu loh ya kalau dengan pemotongan dia gitu ya. Tapi kalau dia ambilnya dari 1,5 habis itu dijadiin 1.650 itu kan cuma 150, kemungkinan dia ambil di 0,8 tadi. Anda laporkan kepada otoritas jasa keuangan bagaimana nanti tanggapan dari otoritas jasa keuangan karena ini menyangkut pinjol mereka loh. Kalau misalnya Anda menemukan satu ulasan di Play Store, misalnya ini adalah aplikasi palsu, penipuan dan segala macam, itu bukan urusan kita. Ya, urusan kita ini menyangkut uang yang kita pinjam. Uang yang kita pinjam ini kita mau balikan sesuai dengan kemampuan kita dan sesuai dengan kesepakatan di awal. Ya, tapi kalau mereka mau ubah sendiri kesepakatan itu setelah terjadi pencairan ini segala macam, ya itu sudah batal gitu kan, sudah nggak bisa dilanjutkan lagi. Kalau menurut saya memang agak kejam di sini ya, agak kejam. Ditambah akhir-akhir ini resiko dari pinjol legal yang OJK itu ngeri-ngeri banget gitu loh. Bahkan sampai teror orang sekitar ini segala macam, ngeri ya, ngeri-ngeri banget. Ya, bagaimana coba yang ilegal. Makanya saya itu di video kemarin saya lebih nyaranin buat teman-teman itu, kalau misalnya ada saudara Anda, teman-teman Anda yang terjebak di pinjaman online, tolong support mereka. Jangan mereka sampai dibiarkan, apalagi sampai melamun, merenung hal-hal segala macam, jangan sampai ya, karena biasanya kalau mereka sudah tidak dapat supportan dari orang sekitar, baik itu keluarga, teman dan saudara lainnya, itu bisa menghambat pola pikir mereka yang jernih sehingga mentok dan mereka nekat melakukan apapun gitu loh ya, seperti berita-berita yang sudah. Dan teman-teman saat ini yang sudah terjebak, intinya kita persimpel aja ya, tidak perlu kita perpanjang lagi. Kalau mampu bayar, kalau tidak mampu abaikan. HP